Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Sugiyarti SPDI, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 28 Kelompok 2, tahun 2021. Akan menjelaskan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tugas individu isu kontemporer di tempat kerja. Saya memilih kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Mari kita lihat pengertian pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa poin-poin dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, belajar mandiri. Kemudian, belajar tuntas. Belajar memanfaatkan TIK dan atau menggunakan teknologi lainnya. Kemudian, karakteristik terbuka. Pra-analisis. 1. Kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. 2. Tidak banyak guru yang punya kemampuan membuat media pembelajaran yang menarik. 3. Rendahnya budaya literasi siswa di sekolah. Setelah tahap pra-analisis, sekarang kita menggunakan metode USG untuk menganalisis masalah seberapa urgent masalah ini perlu diangkat untuk segera diselesaikan. Yang pertama, kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Urgent 5, serius 5, growth 5, dengan total 15. Yang kedua, tidak banyak guru yang punya kemampuan membuat media pembelajaran yang menarik. Urgentnya 3, serius 3, growth 4, total 10. Yang ketiga, rendahnya budaya literasi siswa di sekolah. Urgent 5, serius 4, growth 4, dan total 13. Nah, berdasarkan tabel analisis isu menggunakan metode USG ini, masalah yang urgent yang perlu diangkat untuk segera diselesaikan adalah kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Core isu. Dari beberapa isu yang diangkat, setelah melalui analisis USG, ditemukan bahwa isu utama yang harus mendapatkan prioritas pemecahan masalah adalah kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Mengapa? Lalu bagaimana? Sekarang mari kita lihat analisis isu masalah berdasarkan diagram fishbone. Yang mana masalahnya adalah kurangnya minat belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa penyebab di sini, yaitu yang pertama, dari orang tua yang sibuk bekerja, tidak sempat untuk membimbing, memperhatikan anak belajar di rumah. Kemudian orang tua gaptek, tidak mengerti dengan IT. Kemudian dilanjutkan dengan kuota boros. Kemudian tidak semua siswa memiliki Android. Pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Pertama, strength, kekuatan. Adanya keinginan orang tua dan siswa untuk
pembelajaran tatap muka kembali. Kemudian adanya harapan kita semua COVID-19 segera berakhir. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Mari kita lihat weakness, kelemahan. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki Android. Berikutnya, tidak semua guru yang punya kemampuan untuk membuat media pembelajaran jarak jauh. Belum semua daerah yang tersedia jaringan internet yang memadai. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh susah dipantau oleh guru, membebani orang tua secara berlebihan. Orang tua sudah jenuh dengan pembelajaran jarak jauh. Dan kita lihat opportunity atau kesempatan, itu adanya bantuan kuota dari pemerintah. Kemudian threat, ancaman. Ancaman yang ditimbulkan dari masalah ini adalah akibatnya peserta didik jadi malas belajar, kemampuan belajar semakin menurun, prestasi menurun, terjadinya pembodohan generasi atau bahkan putus sekolah. Berdasarkan data hasil dari analisis masalah, maka ada beberapa penyelesaian masalah yang direkomendasikan. Yang pertama, guru membuat desain pembelajaran interaktif, menyenangkan, dan mudah dipraktikkan siswa. Yang kedua, orang tua membimbing anak dan mengkonsultasikan kepada guru bila ada kesulitan. Yang ketiga, melakukan pola hidup sehat, bersih dengan menetapkan protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.